Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 125 Kakek Kuang. Di lingkungan baru, jika ingin mendapatkan pijakan, kamu harus selalu menunjukkan sesuatu yang berbeda. Jika tidak, sekelompok ikan dan udang bau ini akan datang ke sini untuk mencari kesalahan. Thomas Kin sudah sedikit merasa kesal. Daripada itu, lebih baik melakukannya dengan benar dan mengejutkan mereka. Stanley Lee berbalik dan beberapa orang berkumpul untuk berdiskusi. Anak ini sangat sombong, bagaimana jika kita menamparkan wajahnya? Jika orang seperti dia membuka klinik pengobatan di sini, pasti akan mempengaruhi reputasi kita, jadi lebih baik kita mengundang kakek Kuang datang, dan lihat bagaimana cara dia menyembuhkannya. Kakek Kuang. Kakek Kuang menderita ankylosing spondylitis. Jika dia tidak bisa menyembuhkannya, apakah dia akan mengakuinya? Ankylosing spondylitis adalah penyakit inflamasi kronis yang dapat disertai dengan rasa sakit dan kaku dari punggung bawah hingga kaki. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan yang ada sekarang, tetapi hanya bisa mengurangi rasa sakitnya, walaupun tidak mempengaruhi umur hidup, tetapi sangat mempengaruhi kehidupan. Karena itu, ini adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Status kakek Kuang tidak biasa. Dia memiliki temperamen yang sangat buruk dan dia juga mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Selain itu, penyakit ini juga menyiksanya jika tidak bisa disembuhkan. Seiring waktu, kakek Kuang menjadi orang yang sangat mudah marah dan kadang-kadang dia bahkan memukuli dokter. Para tabib tua ini sudah pernah dipukul oleh kakek Kuang. Mereka mau tidak mau menahannya karena dia adalah orang kaya dan memiliki status yang tinggi. Awalnya, mereka datang untuk mempermalukan Thomas Kin. Jika anak ini mengetahui keadaan dan memiliki sikap yang rendah hati, mereka mungkin akan mencari pasien biasa untuk memverifikasi keterampilan medis Thomas Kin. Tetapi sekarang sepertinya anak ini sama sekali tidak menghargai mereka. Karena itu mereka juga tidak perlu memberinya muka, biarkan dia tahu bahwa Chinese Medicine Street memang seperti ini. Baik, kalau begitu cepat undang kakek Kuang untuk datang ke sini. Setelah berbicara, Stanley Lee mengambil ponselnya dan menelepon Din Wang. Halo, kakek Kuang. Ini Stanley Lee, ada orang yang membuka klinik pengobatan baru di Chinese Medicine Street. Ada seorang tabib muda yang berkata dapat menyembuhkan penyakitmu, apakah Anda ingin datang? Ketika Din Wang mendengar ucapannya, suaranya rendah, bisa menyembuhkan penyakitku. Apakah dia yakin? Ada senyuman mengejek di mulut Stanley Lee, aku juga tidak tahu, dia yang berjanji, bukankah Anda akan mengetahuinya jika Anda datang? Baiklah, aku akan datang. Jika tidak bisa menyembuhkan penyakitku, aku tidak akan pernah memaafkannya. Setelah memutuskan panggilan, Stanley Lee tampak sangat puas, dia menoleh dan berkata kepada Thomas Kin. Nanti akan ada pasien yang datang, jika kamu bisa menyembuhkannya, kami akan mengakuimu. Thomas Kin berkata dengan datar. Aku tidak butuh pengakuanmu, selama kamu tidak menggangguku lagi di masa depan. Stanley Lee dan yang lainnya mendengus dingin, benar-benar sombong, mereka adalah tabib-tabib yang sangat terkenal. Berbeda dengan para tabib yang bekerja di rumah sakit, mereka semua berasal dari kelas sains dan terus-menerus melakukan penelitian di bidang sains. Dan para tabib di Chinese Medicine Street, mereka pada dasarnya mendapatkan ilmu yang diturun-temurunkan dari gurunya. Ajaran mereka tidak tersebar dan ada banyak pasien, jadi mereka sangat berpengalaman dan mereka pada dasarnya memiliki satu keahlian untuk dapat memiliki pijakan. Misalnya, Stanley Lee ahli dalam mengobati rematik dan segala jenis penyakit rematik dapat disembuhkan olehnya.
Tetapi satu-satunya hal yang tidak dapat dia sembuhkan adalah penyakit Din Wang. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 126 tidak akan menyembuhkanmu. Dengan banyaknya para ahli yang berkumpul di sini, tempat ini awalnya memang merupakan tempat yang terkenal di kota Donghai. Sesekali ada orang datang ke sini untuk berguru. Tetapi Thomas Kin ini, di depan begitu banyak senior yang ahli, dia malah tidak tahu bagaimana untuk menjadi rendah hati. Bisakah orang sepertinya bertahan hidup di masyarakat di masa depan? Lupakan saja, saat kakek Wang datang, dia akan tahu apa itu kerendahan hati. Segera, sebuah Rolls-Royce berhenti di pintu masuk klinik pengobatan. Seorang pria tua sedang duduk di kursi roda dan ada seorang pengawal kekar yang mendorongnya masuk. Wajah Din Wang muram, pergelangan kakinya sangat sakit dan bahkan berjalan saja terasa sangat tidak nyaman, jadi tentu saja dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Siapa yang berkata bisa menyembuhkan penyakitku? Stanley Lee menunjuk Thomas Kin dan berkata, itu dia. Din Wang mengerutkan kening pada saat melihat Thomas Kin yang masih sangat muda. Kenapa malah seorang anak muda? Apakah kamu memiliki pengalaman dalam menyembuhkan penyakit? Din Wang bertanya dengan nada menghina, sikapnya membuat orang merasa sangat tidak bahagia. Thomas Kin mengerutkan keningnya dan berkata, aku tidak suka melihatmu, aku tidak akan menyembuhkanmu. Ketika Guru Yansen Ye membuka klinik, ada 3 tipe orang yang tidak akan dia sembuhkan. Mereka yang kejam. Mereka yang melakukan banyak tindakan ketidakadilan. Mereka yang berkarakter buruk. Tetapi ketika menjadi giliran Thomas Kin, 3 tipe orang yang tidak akan disembuhkan menjadi, semua orang tidak akan disembuhkan. Siapapun yang tidak dia sukai, dia tidak akan menyembuhkannya. Pasien menderita penyakit, tentu saja itu namanya dia meminta pertolongan dari staf medis dan pasien seharusnya memiliki sikap hormat kepada staf medis. Seperti Din Wang, yang berpikir bahwa dia adalah seorang tokoh besar dan merasa dia memiliki banyak uang, dia dapat dengan sembarangan memerintah orang. Thomas Kin terlalu malas untuk memedulikannya. Ketika Din Wang mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih gelap. Kamu menyuruhku untuk datang dan memberitahuku bahwa kamu tidak akan menyembuhkanku. Bukankah kamu sedang mempermainkanku? Apakah kau tahu siapa aku? Aku rasa kamu sedang cari mati. Ketika dia selesai bicara, pengawal di belakang Din Wang berjalan keluar, seolah-olah hendak melakukan sesuatu. Apa identitas Din Wang? Dia adalah pemimpin besar di perusahaan hiburan. Seluruh industri hiburan di Provinsi Handong harus menghargai Din Wang. Anak muda ini bahkan berani bersikap sombong di hadapannya. Dia benar-benar sedang cari mati. Tampaknya klinik pengobatan ini tidak akan bertahan terlalu lama. Thomas Kin mencibir, aku akan menasihati kalian. Sebaiknya kalian tidak melakukan apapun di sini. Jika tidak, kalian sendiri yang akan terluka. Begitu Thomas Kin selesai bicara, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang gelandangan masuk dengan terlatih-tatih. Wajahnya pucat, alisnya berkerut, tampaknya dia sangat kesakitan. Begitu dia masuk dan melihat begitu banyak orang, gelandangan itu berkata, apakah harus mengantri? Aku akan datang kembali besok. Melihat begitu banyak orang berdiri di sini, gelandangan itu sedikit gugup dan secara naluriah ingin berjalan keluar. Thomas Kin berkata, Imelda, pergi jemput pasien. Imelda Ye mengangguk dengan cepat, lalu melangkah maju untuk membantu gelandangan itu dan berkata, Paman, masuklah, mereka bukan pasien. Gelandangan itu tersadar, dia sedikit merasa malu, lalu menggosok tangannya dan berkata, aku lihat kalian baru membuka bisnis kalian, untuk berobat, apakah ada diskon? Gelandangan itu memasukkan tangan kirinya ke dalam saku, lalu mengeluarkan beberapa puluh yuan dan merasa khawatir. Thomas Kin berkata, sembuhkan penyakitnya terlebih dahulu, biaya pengobatan tidak mendesak. Imelda Ye membantu gelandangan untuk duduk di meja di depan Thomas Kin.
Stanley Lee dan yang lainnya sangat marah. Apa maksudmu? Begitu banyak dari kita yang menunggu di sini, kamu malah mengobati seorang gelandangan. Thomas Kin berkata dengan dingin sambil memeriksa denyut nadi gelandangan. Dia adalah pasienku, kalian bukan. Aku telah berbelas kasih karena tidak mengusir kalian. Jangan bicara terlalu banyak omong kosong. Kamu. Anak ini benar-benar sombong sampai tidak tahu batasnya. Ada begitu banyak tabib di sini dan juga kakek Kuang, dia malah ingin mengobati gelandangan itu. Baiklah, kita akan melihat trik apa yang kamu gunakan. Bersambung.